Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kin, Pak Surya, dan kakak-kakak Aslep. Saya Muhammad Fahlan Gusliawan akan melakukan simulasi percobaan untuk modul 4. Untuk yang pertama ada percobaan dengan menggunakan reflecto optoreflective transducer. Jadi pada percobaan ini seharusnya menggunakan Greycott disk, di mana nanti autoreflective sensornya ini nanti akan membaca tiap-tiap posisi dari Greycott disk-nya. Jadi di A, B, C ini itu merupakan sensor autoreflektifnya. Jadi ketika misal di posisi 6, maka sensor yang A itu dia akan Greycott akan memantulkan cahaya dari LED menuju fototransistor. Kemudian ketika di B dia tidak memantulkan, dan di C itu dia memantulkan. Jadi bagian autoreflektifnya sendiri itu dia punya LED dan fototransistor. Jadi ketika dia dipantulkan maka sensor menghasilkan tegangan tinggi. Jika tidak dipantulkan maka dia sensornya menghasilkan tegangan yang rendah. Untuk simulasi saya buat di lab view, karena itu tidak terdapat Greycott disk, jadi saya langsung masukkan nilai posisinya saja. Kemudian ini yang untuk yang 3 bit, jadi dia nanti nilainya masuk dikali 5 ini tegangan. Jadi nanti jika dia direfleksikan dia menghasilkan tegangan 5. Terus apakah ini dicek tegangannya, jika lebih dari 0 maka dia menghidupkan LED seperti berikut. Jadi nanti jika tidak dipantulkan maka dia tegangannya tidak, dia dikali 5 tapi dia nilainya akan 0, jadi dia tidak punya tegangan, jadi tegangan tidak akan lebih dari 0 dan tidak bisa menghidupkan LED. Langsung saja dicoba. Di untuk posisi pertama dia semua LED mati, datanya itu 000, dan posisi 1 100, dan 110, 010, dan seterusnya sampai data ke-7. Nanti data ini akan dimasukkan ke tabel percobaan berikut. Untuk tabel 2, untuk tabel 1 sendiri dilakukan pengetesan. Jadi ketika semuanya mati, terlihat bahwa tegangannya itu dia 000, dan ketika semua LED menyala tegangannya itu 555, karena itu di sini dimasukkannya seperti ini. Kemudian untuk percobaan berikutnya yang 5 bit, jadi sebenarnya sama saja, cuman ditambahkan 2 bit, itu bit yang D dan E. Jadi bisa dilihat ini percobaan. Jadi ketika 0 dia sama mati semua, ketika 1 dia 1 menyala. Yang A ini berarti ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Kemudian ini 1, 1, ini 0, ini 0, ini 0. Kemudian ini 0, 1, 0, 0, 0. Begitu seterusnya sampai data ke 31. Karena ini ada 5 bit, maka dia ada 32 posisi. Data ini dimasukkan ke tabel. Untuk selanjutnya ada pengolahan datanya. Di berikut rangkaian yang saya buat untuk melakukan encoding dari Greycott ke posisi angular. Jadi sebenarnya sensor autoreflektif ini digunakan untuk pada percobaan ini untuk menentukan posisi angular dari suatu benda. Jadi misal seperti yang sebelumnya, ketika benda misal di posisi 6, maka Greycottnya itu 101. Nah, 101 ini nantinya akan dimasukkan ke rangkaian encoding. Ini
rangkaian encoding yang saya buat. Jadi nanti misal di sini dimasukkan data 101, itu data posisi ke-6. Jangan ya. Kemudian yang nih, coba dimasukin data 3, jadi 010, 010. Dan ini untuk yang satu data, ini dipilih yang 3 bit. Ketika di run, dia terlihat bahwa sensor ternyata benda itu berada pada posisi angular 135 derajat. Ketika posisinya di 101, yang tadi di posisi 6, maka benda berada di sudut 270 derajat, seperti itu. Jadi kurang lebih begitu cara optoreflektif sensor bisa melakukan atau bisa mengukur posisi angular dari suatu benda. Ini untuk yang 3 bit. Untuk yang 5 bit itu bisa juga. Ini tadi tabel untuk tiap datanya dimasukin ketika 000 dia sudutnya 0, ketika 001 dia sudutnya 45. Di berikut masukin. Untuk ini bisa dilakukan untuk pada percobaan yang saya buat bisa untuk sekali banyak. Jadi datanya itu bisa dibuat dalam file seperti ini, dimasukkan semua, kemudian dimasukkan ke sini, jadi pilih yang 3 bit, dan ini hasilnya ditaruh di file text in, kemudian dijalankan. Nanti hasilnya akan langsung masuk ke dalam file ini, dimana ketika dibuka nilainya akan seperti ini. Jadi nilai ini tadi akan diubah menjadi nilai ini, jadi diubah jadi biner, tegangan, dan sudut, dimasukkan ke tabel berikut. Jadi ketika berikut 000, maka dia menghasilkan berarti benda itu berada di sudut 0 derajat. Jadi ketika benda itu di breakotnya itu 110, benda itu berada di sudut 180 derajat, seperti itu. Untuk yang 5 bit tidak jauh berbeda. Untuk di percobaan ini tinggal diubah ke, yang saya buat ini tinggal diubah ke 5 bit, kemudian pilih file yang 5 bit. Kemudian ini untuk menyimpan hasilnya ditaruh di file yang mana, saya pilih di sini. Jadi data 5 bitnya itu adalah seperti ini, sama seperti sebelumnya. Jadi dari keadaan posisi 0 sampai posisi 31. Dan dijalankan. Jadi nanti hasil yang di sini akan langsung dituliskan ke dalam file teks di sini. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Jadi nanti dia menghasilkan output biner, tegangan, dan sudut. Sama seperti sebelumnya. Jadi ketika misal breakotnya membaca dia nilainya adalah 00110, maka benda berada di sudut 45 derajat. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara optoreflektif bisa mengukur nilai posisi angular. Untuk percobaan selanjutnya adalah percobaan dengan sensor Hall. Di berikut ini adalah rangkaian yang saya buat. Jadi untuk Hall effect sendiri bentuknya akan seperti ini. Jadi nanti ada keadaan di mana magnet itu sangat dekat dengan sensor. Jadi keadaan tegangannya itu akan maksimum seperti di sini, magnetic field maksimum, dan keadaan magnet sangat jauh dari sensor. Jadi keadaan magnetnya medan magnetnya dianggap 0.
di inputnya itu medan magnet. Di sini saya buat inputnya medan magnet, kemudian masuk ke sensornya. Persamaan sensor ini didapatkan dari datasheet-nya. Jadi dari datasheet ini dia tidak mencantumkan persamaannya secara langsung, jadi saya ambil persamaannya berdasarkan grafik ini. Ada beberapa grafik, jadi ada pada keadaan 4 volt, 5 volt, 7 volt, dan 10 volt yang saya buat yang keadaan 5 volt, karena menurut saya grafik ini yang cukup linear dibanding grafik-grafik lainnya. Karena itu persamaan ini saya buat, saya cari dan saya masukkan ke sini sebagai persamaan untuk sensornya. Sensornya sendiri saya pakai sensor 632 634 SS2, di mana dia punya dua buah output. Jadi output pertama sama output kedua. Ini adalah output yang pertama, ini output yang kedua. Kemudian output ini dimasukkan ini untuk ditunjukkan ke sebagai multimeter. Kemudian di kedua output ini dimasukkan ke differential amplifier. Jadi perbedaan antara keduanya ini nanti akan diperkuat. Kemudian masuk ke amplifier biasa untuk diperkuat dan masuk ke moving coil. Di sini jadi jika dicoba ketika dia medan magnetnya 0, tegangannya itu adalah 1,97 dan 1,97. Jadi di kedua kaki tegangannya sama, sehingga ketika dilakukan differential amplifier dia tidak ada perbedaan, maka hasilnya 0. Kemudian ketika medan magnetnya maksimum, dari datasheet yang saya tangkap, dan maksimumnya itu adalah 400. Karena itu saya masukkan nilai maksimum ketika dia maksimum adalah 400, hingga didapatkan tegangan pada kaki positif itu adalah 2,35 dan tegangan pada kaki negatif itu 1,60. Dan ketika dia dimasukkan ke differential amplifier dan diperkuat, hasilnya pada moving coil terbaca 7,51 volt. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel percobaan berikut. Jadi pada keadaan tanpa medan magnet, tegangannya itu 0, dan ketika medan magnetnya penuh itu dia 7,51 volt. Kemudian masuk ke percobaan selanjutnya. Untuk percobaan selanjutnya, dia cobaan untuk mengukur kecepatan rotasi dengan menggunakan sensor medan magnet. Ini akan saya buat, jadi ada motor, kemudian ini ada counter, kemudian ada penghitung waktu. Jadi gimana sih caranya sensor medan magnet bisa digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi. Untuk kecepatan rotasi, jadi ketika magnet luar berada dekat dengan sensor, maka medan magnetnya itu akan terbaca tegangan maksimum. Ketika dia berputar, tegangannya akan berkurang, dan ketika satu putaran, tegangannya akan kembali maksimum. Oleh karena itu, untuk mengukur banyak putaran per detik atau kecepatan rotasinya, maka kita perlu mengukur banyak tegangan maksimum yang terjadi. Jadi dari puncak satu ke puncak satu lagi, jadi puncak satu ke puncak satu lagi itu merupakan satu putaran. Jadi nanti kita hitung dalam 1 detik itu sudah berapa kali muncul tegangan puncak, yang mana dari satu tegangan puncak ke tegangan puncak lainnya merupakan satu putaran, satu periode gitu. Sehingga nantinya bisa didapatkan nilai revolusi atau putaran per tiap 1 detik, dan dikali 60 untuk mendapatkan nilai RPM atau rotasi per menit. Untuk ini dicoba jelas segini.
dapatkan bahwa dalam 1 detik jumlah revolusi yang terjadi adalah 159 dan RPM-nya itu adalah 9.540. Dan dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Dapatkan jadi ketika tegangannya 2, putarannya itu adalah 59 revolusi per second. Ketika tegangannya 4 itu dia putarannya 139 revolusi per second. Ketika 7 tegangan sebesar 7 volt, dia putarannya adalah 159. Ketika dia 10 volt, putarannya itu kecepatan rotasinya adalah 179. Kurang lebih seperti presentasi simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.